إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن إن شاء الله من العاملين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan. Nikmat yang tiada terbatas. Bahkan jika manusia menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya dia tidak akan mampu untuk menghitung begitu banyaknya nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Yang terutama nikmat Allah yang istimewa adalah nikmat iman dan Islam. Yang alhamdulillah pada hari ini, pada tanggal 3 Zulqa'dah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan umur untuk beribadah Jumat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus menata diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya setiap waktu adalah menuju jalan pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang istimewa dari Allah. Ibadah Jumat, ibadah pekanan yang menjadi ampunan pekanan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan soleh kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat, wabil khusus khatib sendiri, umumnya bagi kita semua, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ketakwaan kepada Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia juga di akhirat. Hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Hanya dengan takwa adalah bekal yang terbaik menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat yang penuh berkah ini merupakan momentum bagi kita dalam ibadah pekanan. Sudah sampai manakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah di hari-hari sebelumnya kita masih banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita masih bermalas-malasan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan waktu demi waktu menuju akhir kehidupan kita, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saat ini, bisa nanti sore, bisa nanti malam, bisa esok hari. Tidak ada yang tahu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fastabiqul khairat, mari kita bersama-sama momentum Jumat ini kembali kita berlomba-lomba untuk mencari amal saleh, untuk terus menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
yang mudah-mudahan pada akhirnya kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib kesempatan ini diberikan waktu untuk menyampaikan tema tentang keistiqomahan di dalam menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun jauh di sana sebelum manusia dilahirkan, manusia sudah bersaksi kepada Allah untuk menjadi ibadikas salihin, untuk menjadi hamba Allah. Yang kemudian manusia lahir di dunia, tidak semuanya menjadi hamba-hamba Allah. Ada sebagian yang ingkar kepada Allah, sebagian menjadi hamba-hamba Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan para rasul untuk mengingatkan kembali, untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan tidak aku ciptakan jin manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengingat bagi kita semua, bagi umat manusia, bahwa kita diciptakan itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Hidup kita itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat yang penuh berkah ini, tugas kita adalah terus menjaga konsistensi, keistiqomahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini kalau itu adalah kebaikan. Semuanya bisa menjadi ibadah, pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang mencari nafkah itu dibilang jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Pahalanya berlimpah. Jika dia meninggal ketika mencari nafkah, dia menjadi orang yang diberikan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita, jika itu adalah kebaikan, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang harus kita jaga untuk menjaga keistiqomahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah muhasabah, introspeksi diri. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian melihat diri-diri kalian yang dahulu dan apa yang akan dikerjakan besok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kita perbuat. Ini ayat adalah perintah bagi kita untuk supaya kita terus mengintrospeksi diri, terus bermuhasabah diri. Sudah sampai manakah kita perjalanan kehidupan kita, ibadah kita, amal solih kita? Introspeksi diri harus dilakukan oleh kita. Maka kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum Allah menghisab diri-diri kalian. Hisab Allah lebih dahsyat, lebih berat. Maka awalilah hisab ini di dunia ini. Mari kita introspeksi diri, sudah sampai manakah ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermuhasabah bisa dilakukan tiap hari. Tiap kita sholat, bahkan di malam hari kita bertafakur, apakah kita sudah benar-benar menjadi hamba yang taat kepada Allah, atau seringkali kita bermalas-malasan untuk menjalankan perintah Allah, sedangkan usia itu terus mengintai kita, untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilangan umur boleh bertambah tetapi pada hakikatnya umur terus berkurang menuju akhir kehidupan kita. Inilah hal yang pertama untuk menjaga konsistensi ibadah kita. Mari kita bersama-sama bermuhasabah.
Ada 5 kali sholat dalam sehari semalam. Itu juga bisa menjadi tempat bertafakur kita, melihat diri kita, melihat tugas-tugas kita. Apakah sudah sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sudah kita laksanakan tugas kita dengan semaksimal mungkin, dengan kejujuran, dengan niat semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya akan dihisab. Diri kita akan dihisab, jabatan kita akan dihisab, segala tugas kita akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu kancing baju pun kita akan diminta pertanyaan kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermuhasabahlah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus memperbaiki diri, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mencari ridho Allah, bersungguh-sungguh di dalam mencari, memperjuangkan amal-amal soleh kita. Inilah perjuangan kita untuk menjaga keistiqomahan ibadah kita, bersungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan Allah, bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sesungguhnya diri kita tidak akan berubah kecuali diri kita merubah diri kita sendiri. Innallaha la yaghayyiru ma biqaumin hatta yaghayyiru ma bi anfusihim. Malas-malasan kita, ketidakmauan kita hanya bisa dirubah oleh diri kita, bukan orang lain. Allah tidak akan merubah diri kita sampai kita merubah diri kita. Maka di dalam Al-Quran, Surat Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Kata Allah, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh fina lanahdiyanahum, di jalan Allah, lanahdiyanahum, pasti Allah akan berikan petunjuk subulana, jalan-jalan kami. Maka kesungguhan itu akan menghadirkan hidayah. Kesungguhan di dalam melaksanakan amal soleh itu akan menghadirkan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirkan kesungguhan dalam diri kita untuk mencari karunia Allah, untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pahala ibadah di sisi Allah tidak bisa didapatkan dengan kita bermalas-malasan. Kesungguhan itu harus dihadirkan di dalam meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata santri dikatakan majada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatir ayat 32 memberikan bentuk karakter 3 orang. Yang pertama adalah zalimu li nafsi, yang ayatnya berfirman summa awrasnal kitab astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsi faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair. Kata Allah, ada 3 karakter orang di dunia ini yang diwariskan Al-Qur'an kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah zalimul li nafsi, yaitu orang yang selalu menzolimi dirinya sendiri, orang yang selalu berbuat dosa, tiada waktu tanpa kezoliman. Inilah karakter yang pertama. Dia tidak melewatkan hari tanpa berbuat zolim untuk dirinya sendiri, zolimul li nafsi. Yang kedua adalah muqtasid, orang yang kadang dia berbuat baik, kadang dia berbuat jahat. Di satu waktu dia berbuat kebajikan, di satu waktu dia berbuat kerusakan. Inilah tipe yang disebut muqtasid. Yang ini berbahaya ketika orang itu berbuat kejahatan. Ketika pas saat sakaratul mautnya, maka dia dalam keadaan su'ul khatimah. Muqtasid, terkadang dia berbuat baik, terkadang dia berbuat jahat. Yang terakhir adalah sabiqun bil khair, bil khairat, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Inilah ciri orang yang bersungguh-sungguh mencari pahala di sisi Allah. Dia terus menghadirkan kesungguhan, sabiqun bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tiada hari tanpa kebaikan, tiada hari tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang menjaga keistiqomahan dalam hidupnya, yang pada akhirnya akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga adalah untuk menjaga konsistensi ibadah kita, yaitu muraqabah. Pada akhirnya
kita harus terus menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sepanjang sisa umur hidup kita. Apa indikatornya orang yang sudah dekat dengan Allah? Yang pertama adalah dia ahlul Quran. Dia selalu membaca Al-Quran, dia selalu mengkaji Al-Quran. Al-Quran itu masuk dalam hatinya, hadir di dalam kesehariannya. Dia melaksanakan seluruh perintah-perintah dalam Al-Quran dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan janji Allah adalah orang yang dekat dengan Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Allah, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi penolong syafaat di hari akhirat nanti. Maka sudah sampai manakah kedekatan kita dengan Al-Quran? Indikator yang pertama dekat dengan Allah itu adalah dekat dengan Al-Quran. Apakah sehari semalam kita membaca Al-Quran? Ataukah jarang-jarang? Itu juga menjadi ukuran kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qur'an itu, membaca Al-Qur'an, afdhalul Qur'an, afdhalul zikru qiraatul Qur'an. Sebaik-baiknya zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Maka ketika kita bingung ingin berzikir, bacalah Al-Qur'an. Karena sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Qur'an. Satu huruf 10 kebaikan. Alif lam mim ada 3 huruf, 30 kebaikan. Maka orang kadang lupa, amalan yang sedikit pahala yang berlimpah itu adalah membaca Al-Quran. Bisa kita hitung dalam satu lembar berapa huruf, berapa ratus ribu kebaikan yang kita dapatkan, kurang lebih 5 menit. Amalan yang ringan tapi banjir pahala itu adalah membaca Al-Quran. Maka hadirkan keseharian kita dekat dengan Al-Quran. Jika sudah dekat dengan Al-Quran, akan turun rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator selanjutnya adalah orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang dermawan. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya mengatakan bahwa orang yang paling dekat dengan surga itu adalah orang yang dermawan. Orang yang akan jauh dari surga itu adalah orang yang pelit, orang yang tidak mau untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah jariah itu adalah investasi jangka panjang yang abadi bagi kita. Sedekah jariah itu adalah akan terus mengalir pahalanya, bahkan sampai kita wafat pahala itu akan terus mengalir. Maka jikalau kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan jatah harta, mari kita sama-sama untuk selalu menginfakkan, bersedekah jariah di jalan Allah, sehingga sedekah itu menjadi kedekatan kita dengan Allah, kedekatan kita dengan surga ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang menjaga konsistensi ibadah. Dia akan menghadirkan muraqabah dengan ihsan. Dia akan selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ataupun tidak, dia tetap menjaga ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia murni semata-mata ibadah kepada Allah, hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya hadirkanlah ihsan dalam kehidupan kita. Jikalau kita ingin menjadi orang-orang yang terus istiqamah menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang pertama yang bisa disampaikan. Barakallahu li wa lakum wa naf'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, untuk khutbah yang kedua ini akan ditutup dengan surat Al-Asri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersaksi, bersumpah bahwa waktu itu adalah semua manusia ada dalam kerugian. Demi waktu, kata Allah, innal insana lafi khusr, kita semua ketika masih hidup itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang
yang beramal saleh, yang terus sabiqun bil khairat, yang terus berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk menjaga ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu yang bermanfaat, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang terus berlomba dalam amal saleh, wa amilus salihat wa tawashaw bil haqq, kemudian menghadirkan jiwa sosial dengan akhlak untuk saling menasehati, mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan akhir kehidupan manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak kepastian janji Allah Subhanahu wa taala. Wa tawashaw bis sabr, dan tentu kita sebagai umat Islam yang bersaudara, kita terus menghadirkan saling untuk menasehati di dalam kesabaran. Sesungguhnya ad-dunya fitnah, dunia itu adalah cobaan. Jika ingin tidak ada cobaan, silahkan untuk kembali kepada Allah. Jikalau masih hidup, cobaan itu akan terus menghadirkan dalam keseharian kita, dalam hidup kita. Maka tidak ada kata untuk saling kita memberikan motivasi kecuali saling sabar dan melaksanakan ibadah salat. Wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Sehingga pada akhirnya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar menghadapi sisa kehidupan ini, sehingga terus kita dalam istiqamah menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah akan memberikan kita semua husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka ya Allah sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.